Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang, dan pada siang hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama yang terambil di dalam Alkitab, di dalam Matius pasal 14 ayat 16. Matius pasal 14 ayat 16. Firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Nah, saudara, di dalam ayat ini mengisahkan atau menceritakan waktu itu Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat, menyembuhkan yang sakit, mengusir roh jahat, dan mendemonstrasikan kuasa mujizat yang sangat banyak kepada setiap orang yang datang kepadanya. Tetapi pada waktu itu sekitar 5.000 orang laki-laki, belum terhitung perempuan dan anak-anak, yang datang untuk menyaksikan mujizat-mujizat dan meminta kesembuhan yang daripada Tuhan. Ketika itu mereka mengalami keadaan yang lapar, saudara. Dan ketika mereka lapar, salah satu murid Tuhan Yesus berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, suruhlah mereka pergi karena mereka sudah lapar dan hari sudah mulai petang, matahari sudah mulai terbenam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka mencari makanannya sendiri. Nah, saudara, pada waktu itu Tuhan Yesus memberikan jawaban kepada muridnya bahwa jangan disuruh pergi, tetapi kamu atau kita, para murid Yesus, harus memberi mereka makan. Nah, saudara, dari kisah ini kita bisa menangkap sebuah pesan yang merupakan nilai dari seorang murid Kristus. Pada waktu itu, Yesus dan murid-muridnya tidak membiarkan 5.000 orang tersebut kelaparan, saudara. Melainkan Yesus dan murid-muridnya memperhatikan setiap orang yang datang, yang kelaparan. Yesus dan murid-muridnya memberikan mereka perhatian dan memberikan mereka makan. Padahal pada waktu itu murid-murid cuman punya 5 roti dan 2 ikan. Kuantitinya cuman 5 roti dan 2 ikan yang dimiliki oleh para murid. Sebetulnya 5 roti dan 2 ikan itu bisa di-sharing sedikit-sedikit untuk 12 rasul dan Yesus sebetulnya cukup untuk mengganjal perut yang lapar, tidak usah mikirin orang lain. Tetapi ketika Yesus dan murid-muridnya melihat bahwa ada orang banyak yang lapar, maka Yesus dan murid-muridnya tidak mengurusi perut mereka sendiri, melainkan Yesus dan murid-muridnya memperhatikan kelaparan yang dialami oleh orang lain, oleh orang-orang yang mengikut dia. Karena pada waktu itu mereka berada di sebuah pedesaan, jauh dari kota, jauh dari orang-orang yang menjual makanan dan minuman. Dan Yesus dan murid-muridnya memperhatikan mereka, orang banyak tersebut, dan memberikan mereka makan. Nah, menariknya 5 roti dan 2 ikan itu didoakan oleh Tuhan Yesus. Kemudian setelah didoakan dibagi-bagikan, dan 5 roti dan 2 ikan itu cukup untuk dipakai memberi makan sekitar 5.000 orang laki-laki. Nah, saudara, dari ayat ini kita belajar bahwa murid-murid Yesus mempunyai value di mana murid-murid itu bukan hanya memperhatikan kepentingan mereka sendiri, melainkan murid-murid juga memperhatikan kepentingan orang lain, memperhatikan orang-orang yang kelaparan pada waktu itu. Sehingga 5 roti dan 2 ikan itu dibagi-bagikan, dilipat gandakan, didoakan oleh Tuhan dan dibagi-bagikan kepada mereka yang lapar. Nah, saudara, menarik sekali kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Kalau kita ingin menjadi murid Kristus, maka value ini yang harus kita hidupi. Kalau kita ingin menjadi Kristen level murid, maka kita harus belajar untuk memperhatikan kepentingan, keperluan orang lain di dalam komunitas di mana kita berada. Karena itu saya mengingatkan kita pada hari ini, ciri khas kekristenan yang harus kita pupuk, kita lestarikan dan kita wariskan
ke generasi berikutnya adalah di mana kekristenan itu, di mana gereja itu harus memperhatikan kepentingan bersama. Seperti yang diajarkan oleh Yesus dan murid-muridnya. Ketika mereka lihat 5.000 orang kelaparan, mereka tidak cuci tangan. Tetapi Yesus mendoakan 5 roti dan 2 ikan tersebut. Yesus membagi-bagikannya, murid-murid membagi-bagikannya, sehingga bisa mengenyangkan setiap orang yang ada di tempat itu. Nah saudara, mari kita belajar bersama-sama. Sebagai Kristen murid, kita di-challenge untuk gereja bukan hanya memperhatikan kepentingannya saja. Untuk kita di-challenge bukan hanya memperhatikan kepentingan kita saja, golongan kita saja. Tetapi kita di-challenge, kita ditantang oleh teladan Tuhan Yesus dan murid-muridnya ini. Kalau kita Kristen murid, kalau kita Kristen sejati, mari kita juga memperhatikan kepentingan, kebutuhan orang lain di dalam kehidupan sekitar kita. Dan menariknya sekali Bapak Ibu Saudara, kalau saudara perhatikan di dalam narasi Alkitab dari ayat per ayat saudara, ketika Yesus mendoakan 5 roti dan 2 ikan, kuantitinya masih tetap sama. 5 roti dan 2 ikan itu ketika didoakan, kuantitinya tetap sama. Masih sama, jumlahnya 5, ikannya 2, 5 roti dan 2 ikan. Tetapi menariknya Alkitab berkata setelah didoakan dan setelah dibagikan, ternyata 5 roti dan 2 ikan itu berlipat kali ganda, tidak habis-habis. Nah perhatikan momentumnya, di mana 5 roti dan 2 ikan itu jadi banyak, yaitu ketika dibagikan kepada orang lain. Nah saudara, saya mau berkata kepada saudara, kalau saudara berpikir atau dunia ini berpikir bahwa ketika kita membagi sesuatu kepada orang lain, ketika kita memperhatikan orang lain, menolong orang lain, kadang itu membuat kita rugi. Tetapi Alkitab mengingatkan kepada kita, ketika kita share dengan orang lain, kita membantu berbagi kepada orang lain, maka berkat itu senantiasa dicukupkan oleh Tuhan. Seperti 5 roti dan 2 ikan tersebut bermultiplikasi menjadi banyak ketika dibagikan. Dan Alkitab mencatat untuk 5.000 orang laki-laki bahkan sampai sisa 12 bakul. Jangan takut kalau berbagi membuat kita makin kekurangan. Karena Alkitab mengatakan 5 roti dan 2 ikan itu ketika momentumnya dibagi tidak habis-habis, bahkan masih sisa. Karena itu mari kita peduli dengan sesama kita. Mari kita sebagai murid Kristus, value ini, nilai ini tetap kita lestarikan di dalam gereja modern. Gereja-gereja dikritik. Ini menjadi kritik bagi kita. Kalau gereja cuma memikirkan diri sendiri, kalau orang Kristen cuma memikirkan diri sendiri, apa bedanya kita dengan dunia? Tetapi kita diajar untuk kita, gereja, orang-orang Kristen, memperhatikan sesama kita yang membutuhkan. Tuhan Yesus memberkati.